Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Abdul Qadir Al-Jilani hina ra'a nuran wa nudiya minhu ya Abdul Qadir ana rabbuk wa qad ahlaltu laka ma harramtu ala ghairik. Sebagaimana terjadi bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau melihat cahaya. Beliau melihat cahaya. Nah, dalam cahaya itu berseru, wahai Abdul Qadir, aku Tuhan engkau. Aku Tuhan engkau. Dan aku halalkan bagi engkau perkara-perkara yang aku haramkan kepada orang lain. Nah ini, kalau Abdul Qadir menjawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikhsa ya la'in. Engkau syaitan, engkau bukan Tuhan. Pergilah engkau wahai yang terkutuk. Ini sudah bertentangan dengan sunnah, dengan Al-Quran. Maulah nang haram lawan orang lain, lawan Syekh Abdul Qadir halal kada mau. Begitu haram ya haram semuaan umat. Misalnya riba haram, semuaan haram, siapapun melakukan riba pasti haram. Ada mau baca sebagian-sebagian itu. Nah ini jelas sudah bertentangan dengan sunnah. Kalau Syekh Abdul Qadir yakin bahwa ini bukan Tuhan, ini adalah syaitan. Ikhsa ya la'in, pergilah engkau, mundurlah engkau wahai yang terkutuk. Faqal berkata, yang dalam cahaya tadi berkata, najauta minni, engkau selamat daripada aku. Nasr syaitan juga. Engkau selamat daripadaku. Walaqad adlaltu bihadhil waqi'ah katsirin min ahli thariq. Sungguh banyak aku sesatkan orang-orang ahli tarikat dengan cara yang demikian itu, jari syaitan. Banyak orang-orang ahli tarikat itu sesat karena macam itu. Melihat cahaya, ada suara dalam cahaya. Engkau boleh saja melakukan ini, dijamin ini aku Tuhan. Nah, kalau kada punya ilmu menyikapi yang demikian, bisa memegang itu. Kalau ini cahaya. Nah, makanya itu adalah Imam Abdul Hasan As-Sadzili mengatakan mesti dibanding dengan kitab dan sunnah. Ditanding sesuai apa kada. Nah, karena manusia itu selain daripada Rasulullah kada akan selamat daripada tipu daya syaitan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. فهذه الحقائق التي يلقيها الحق تعالى على قلوب أوليائه فينطقون بها تكون أولا مجملة فإذا حفظت وتقيدت تبين معناها وموافقتها للشريعة وإذا لا تفهمها فتكلها إلى القائلين بها ولا تنتقدها عليهم بمجرد سماعها. Nah, ilmu-ilmu hakikat ini yang diluntarkan Allah ke dalam hati yang bersih itu secara jumlah. Kadang-kadang kalau diketahui apa maksudnya, apa tujuannya. Sesudah dicari, diperiksa, diteliti, ternyata sesuai. Ada bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila bertentangan, tinggalkan itu. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sebahagian aulia Allah yang diluntarkan Allah ilmu-ilmu hakikat seperti itu, mereka itu menuturkannya langsung tanpa mereka sadari. Apa yang masuk ke dalam hati mereka karena kedahsatannya itu langsung mereka luntarkan kepada muridnya. Mereka luntarkan kepada orang umum. Maka yang diluntarkan itu pun sesuatu yang masih jumlah, yang masih belum terinci. Nah, bagi kita yang mendengar ini ada dua. Satu, kita periksa kitab-kitab. Apakah yang dikatakan oleh salah seorang aulia Allah tadi sesuai atau kada?
dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang sudah masyhur itu. Nah, kadang-kadang para aulia Allah itu di saat mereka dahsyat menerima ilham dari Allah, mereka langsung mengungkapkannya kepada muridnya, sehingga barang mantah yang dikeluarkan. Nah, kita yang jadi murid ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita periksa apa yang dikatakan oleh Sidin tadi. Kita tanding dengan sunnah, tanding dengan Quran, tanding dengan perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu. Nah, bila itu sesuai, kita ambil. Bila kita mengerti, kita ambil. Wa idza la tafhamuha fatakiluha ilal qailina biha. Bila engkau tidak mengerti apa yang mereka ucapkan itu, kada paham kita. Cari kitab ini, cari kitab. Ada juga tandingannya kayak itu. Ada juga. Macam apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Hallaj. Beliau ditanya, "Ma fi jubbatik?" Apa wahai Syekh yang ada dalam jubah engkau? Nah, di waktu itu Sidin menjawab, "Ma fi jubbati illallah." Tidak ada di jubahku kecuali Allah. Nah, itu satu perkataan yang mujmal, perkataan yang perlu dicerna, perkataan yang perlu dipahami. Nah, kalau kita paham apa maksudnya, apa tujuannya, kita ambil. Nah, wa idza la tafhamuha, bila engkau tidak paham, fatakiluha ilal qailina biha, engkau serahkan itu perkataan kepada orang yang mengatakannya itu. Serahkan. Nah, kita kada paham apa orang Sidin itu. Bolehkahkan dua Sidin aja apa maksudnya? Nah, kita kada paham, engkau serahkan itu perkataan kepada yang mengatanya. Wala tantakidha alaihim bimujarradi samaiha, dan jangan sekali-kali mencela mereka karena semata-mata mendengar perkataan seperti itu. Ngapa sih mengucap nang itu? Udah mungkin kayak itu, nah kada boleh kayak itu. Nah, kalau nya paham, ambil. Kalau kada paham, serahkan kepada yang mengatakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi semua pemberian Allah berupa ilmu, hikmah, ma'rifat dan kasyaf itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai hati yang bersih daripada kekuturan makhluk Allah ini. Dan ini merupakan hadiah Tuhan kepada mereka yang patut untuk menerimanya. Jadi target kita dalam hidup di dunia ini mesti masuk di antara salah satu dua kelompok itu. Kalau kita bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang melihat sesuatu itu, hatinya melihat itu adalah perbuatan Allah. Kalau kada di situ kita masuk ke kelompok yang kedua, bahwa hati kita merasakan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita masuk antara salah satu dua kelompok itu, kita akan selamat. Kita akan selamat. Bila kita di luar daripada dua kelompok itu, kita akan masih banyak mengalami hambatan-hambatan di akhirat. Masih banyak mengalami hisab dan sebagainya di akhirat. Karena hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Dan kita berusaha juga, ya mudah-mudahan barangkali Allah memberi kita kada sekarang tahun kaina, sebelum mati paling kada kita dapat kedudukan satu di antara dua kedudukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.